Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali pada acara sarapan rohani kita Jemaat Galang Ningyang Aben Base pada hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Kiranya saya dapat temui Bapak Ibu dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkannya, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mohon pertolongan serta pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa semalam saat kami tidur, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menjaga dan memberkati kami, dan pagi ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh menyambut dan memasuki hari Tuhan yang baru dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan hari ini, kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong dan membimbing kami agar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat dimengerti dan bekerja sesuai kehendak dan maksud Tuhan, serta dapat menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Mazmur 140 ayat yang ke-13 dan Injil Lukas 6 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Bacaan yang kedua, Injil Lukas pasal 6 ayat 20. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Dari kedua bacaan ayat firman Tuhan hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu Tuhan memberi keadilan kepada orang tertindas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang tertindas ada di mana-mana. Ketertindasan disebabkan oleh banyak faktor. Tentu orang yang tertindas selalu menyuarakan ketertindasan mereka agar mereka terbebas dari pergumulan mereka itu. Pertanyaannya, siapakah yang mendengar suara orang tertindas? Agak jarang kita melihat manusia atau orang yang suka mendengar suara-suara orang yang tertindas, sebab mereka tidak bisa memberikan solusinya. Gereja agak kurang banyak mendengar suara-suara orang tertindas disebabkan kesibukan melayani warga jemaatnya masing-masing.
Yang paling sering mendengar suara-suara orang tertindas adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lembaga ini mau mendengar suara mereka yang mengalami ketertindasan, baik karena struktur maupun karena sistem masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, melihat situasi seperti ini, Tuhan Yesus pun hadir menjadi sosok atau pribadi penolong dan pembebas bagi orang tertindas. Hal tersebut nampak melalui ucapan bahagia yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid. Secara tersirat, Tuhan Yesus juga ingin menegaskan tentang kehadirannya untuk memberi pengharapan kepada mereka yang mengalami kesusahan dan yang teraniaya karena iman mereka. Pengharapan dari Tuhan Yesus juga dirasakan sendiri oleh pemazmur ketika ia datang dan mencari perlindungan Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan akan berada di pihaknya untuk memberi keadilan kepada yang lemah. Dengan kata lain, Tuhan selalu hadir bagi mereka yang lemah dan tertindas oleh keadaan, sebab merekalah yang paling membutuhkan pendampingan dan pertolongan. Dalam bacaan ayat nas hari ini kita belajar bahwa pendengar setia adalah pendengar setia dari segala ketertindasan adalah Tuhan. Tuhan bersedia mendengar semua seruan orang-orang yang tertindas. Karena ketika orang tertindas berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkannya. Tuhan akan segera memberikan keadilan bagi mereka yang tertindas. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa tertindas itu baik, supaya kita dapat belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 71. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jadi kalau saat ini kita sedang tertindas, kalau gereja Tuhan saat ini tertindas, dianiaya, dicemooh, dipaksa tutup, dan sebagainya, jangan pernah menganggap hal tersebut sebagai suatu kerugian. Karena sebenarnya Tuhan sedang mengajak umat-Nya untuk lebih mengenal Dia dan ketetapan-ketetapannya. Tuhan ingin agar kita dan gerejanya mengandalkan Dia di dalam setiap kesempatan. Ketika kita tertindas, gereja tertindas, kita belajar untuk tidak berharap kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong dan membebaskan kita dari keadaan yang tidak mengenakkan. Berseru dan berharap kepada Tuhan akan memberikan jalan keluar dari ketertindasan, karena Tuhan mendengar seruan mereka yang berteriak minta tolong. Karena itu, ketika kita mengalami ketertindasan, jangan putus asa, sebab ada Tuhan yang mau mendengar ketertindasan kita dan memberikan jalan keluar dari pergumulan kita itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan sarapan rohani kita hari ini, Bapak Ibu. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat berkarya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.